Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang evaporasi. Evaporasi merupakan salah satu unit operasi yang penting di dalam agroindustri. Jadi kalau kita lihat evaporasi, ya gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi Anda bisa lihat di slide ya bahwa ada proses di sini, ada pemanas, ada steam, ada product in, ya artinya di sini yang mau dievaporasi ya, itu dikontakkan dengan pemanas yang berasal dari steam, ya, uap panas. Ya. Nanti air dari bahan yang kita panaskan akan menguap, ya, kemudian keluar sebagai vapor out yang di bagian atas, yang produknya akan turun ke bawah, ya, sehingga bisa kita dapatkan suatu produk. Ya. Baik, prinsipnya sangat sederhana sebenarnya proses evaporasi ini. Ya. Kalau kita lihat bagaimana petani-petani garam misalnya, yaitu menguapkan air laut, maka di sini yang produk yang kita hasilkan adalah garam. Air laut dengan kandungan garam yang cukup tinggi kita uapkan, biasanya di yang tradisional ya, itu di bak-bak besar ya. Airnya menguap, lama-lama nanti garamnya mengkristal ya. Nah, ini kita akan pelajari bagaimana mekanismenya dan sebagainya itu dari proses evaporasi itu sendiri dan kristalisasi. Ya. Jadi di sini intinya adalah pemisahan air dari suatu larutan. Barangkali contoh yang paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya, misalnya kalau Anda mau membuat larutan gula, ya, buat gula, dikasih air, dilarutkan, kondisi encer, kemudian Anda uapkan. Uapkan, maka kita akan dapat larutan gula yang pekat. Ini juga proses yang kita sebut dengan evaporasi. Kegunaannya untuk apa? Yang pertama adalah kegunaannya untuk pemekatan konsentrasi larutan. Misalnya tadi yang larutan gula, kemudian garam tadi. Ya. Mungkin garam yang lain ya, NaOH misalkan, gliserol, susu ya. Dulu ada namanya susu kental manis ya, tapi sekarang hanya kental manis saja ya. Itu prosesnya ya harus evaporasi. Anda mau membuat konsentrat jus ya, misalnya ya, itu juga prosesnya evaporasi. Kegunaan yang lain adalah untuk penyulingan air misalnya, kaitannya dengan destilasi ya. Ini pembuatan air bebas padatan misalnya ya. Jadi air kita uapkan, kemudian uapnya kita kondensasi, maka kita akan mendapatkan air bebas padatan. Ya. Jadi misalnya di negara-negara yang curah hujannya kurang, persediaan air tanahnya sedikit, ya, atau hampir tidak ada, maka untuk minum biasanya dilakukan penyulingan, ya, penyulingan air laut dari air laut, kemudian diuapkan, kemudian dikondensasi sehingga terbentuk air yang bebas padatan, air murni. Kalau di laboratorium barangkali kita kenal dengan aquades ya. Itu adalah prosesnya evaporasi dan kondensasi. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses evaporasi? Barangkali ini penting harus kita ketahui. Yang pertama adalah konsentrasi larutan. Larutan umpan itu relatif encer, viskositasnya rendah atau hampir sama dengan air, koefisien pindah panasnya besar. Sehingga kalau kita uapkan biasanya awal-awal itu cepat menguapnya. Kemudian larutan produk ini sangat pekat, viskositasnya tinggi, dan koefisien pindah panasnya kecil. Sehingga kalau kita mau menguapkan
air dari jus, ya kita mau memekatkan jus, pada awal-awal cepat, laju evaporasinya cepat, tapi pada akhir-akhir ini menjadi berkurang, ya. Nah, untuk menjaga agar laju proses evaporasi ini tetap tidak turun terlalu cepat, maka perlu dilakukan pengadukan untuk mencegah koefisien pindah panas turun terlalu rendah. Ini yang harus dilakukan. Ya. Kalau tidak dilakukan pengadukan, barangkali nanti akan timbul kerak dan sebagainya karena laju evaporasi atau koefisien pindah panasnya terlalu kecil sehingga yang panas hanya di bagian bawah saja, yang atasnya kurang panas sehingga terjadi yang bawahnya kosong, ya, atau jadi kerak. Nah, yang kedua adalah kelarutan. Bila suatu larutan dipanaskan, maka konsentrasi solut atau bahan terlarut ya akan meningkat. Jelas ya bahwa kalau kita mau melarutkan gula misalnya pada temperatur yang panas, temperatur yang lebih tinggi pada air panas, maka dia lebih mudah larut. Ya. Akan sangat kontras apabila kita mau melarutkan gula di air dingin, ya, air es atau air dari kulkas, kita kasih gula, kita larutkan, ya susah larutnya. Batas kelarutan suatu bahan di dalam larutan dikenal dengan titik jenuh. Lama-kelamaan akan tercapai dan akan terbentuk kristal. Kristal ini terbentuk apabila suatu larutan sudah melewati titik jenuh kelarutannya. Batas ini merupakan konsentrasi maksimum yang dapat dicapai melalui proses evaporasi. Jadi setelah tahap itu tidak ada lagi yang bisa kita uapkan. Kecuali kita gunakan tekanan yang lebih rendah. Kelarutan suatu bahan di dalam air merupakan fungsi dari temperatur. Umumnya kelarutan suatu bahan atau garam ya, meningkat dengan meningkatnya temperatur. Walaupun ada beberapa yang barangkali perlu kita catat ya, itu terjadi penyimpangan. Ya, ini adalah kurva kelarutan beberapa larutan garam di dalam air. Ya, ini yang Na2SO4 ya, natrium sulfat di sini pada temperatur 0 sampai hampir 50 itu meningkat, tetapi setelah itu turun. Ya. Artinya apa? Kemungkinan natrium sulfat ini pada temperatur mendekati 50 itu terjadi deformasi struktur, ya, sehingga kelarutannya ya itu tidak lagi naik tapi justru turun. Ya, ini secara umum dengan meningkatnya temperatur akan meningkatkan solubility atau kelarutan. Yang ketiga adalah sensitivitas bahan terhadap temperatur. Kita tahu bahwa bahan pangan ya atau dari pertanian ya dari produk-produk agro ya ini sensitif terhadap temperatur, terhadap panas ya. Jadi bahan pangan dan produk-produk proses biologi banyak yang sensitif terhadap perubahan temperatur dan rusak pada temperatur tinggi atau pemanasan dalam waktu yang lama. Jadi kerusakan bahan merupakan fungsi dari temperatur dan waktu. Makin lama pemanasannya, maka potensi kerusakan akan makin tinggi. Demikian juga temperaturnya makin tinggi, maka potensi kerusakan ini akan semakin tinggi. Yang keempat, terbentuknya buih. Ya, pada saat kita memanaskan suatu bahan, ya, yang mengandung protein tinggi atau mengandung lemak, gitu, dia akan menghasilkan buih. Ya. Pada banyak kasus, di sini larutan seperti susu skim, asam lemak dan lain-lain akan membentuk buih selama pendidih.
Buih ini akan mengikat uap yang keluar dan menghambat pelepasannya. Ya, jadi Anda bayangkan uap yang mau keluar terjerap oleh buih-buih tadi, gelembung-gelembung tadi, sehingga tidak terlepas ke udara. Ya. Nah, ini tentunya proses evaporasi di sini memerlukan pengadukan, ya, atau memerlukan penambahan bahan-bahan yang anti foaming, ya, yang mencegah pembentukan foam atau busa. Ya. Yang kelima adalah tekanan dan temperatur. Kita tahu bahwa kalau kita lihat titik didih suatu larutan, ini sangat dipengaruhi oleh tekanan sistem. Titik didih suatu larutan akan menurun bila tekanan sistemnya juga turun. Kalau tekanan sistemnya naik, titik didihnya akan naik. Ini ada hubungan yang saling menentukan. Jadi tekanan meningkat, titik didih akan meningkat. Yang kedua, konsentrasi bahan terlarut selama evaporasi juga meningkat. Nah, jadi selama evaporasi airnya meningkat, menguap, maka bahan terlarut di dalam larutan yang tersisa itu semakin tinggi konsentrasinya. Hal ini akan meningkatkan titik didih larutan. Nah, ini yang barangkali perlu kita cermati di proses evaporasi agroindustri. Ya. Titik didihnya meningkat bila konsentrasi bahannya meningkat. Nah, tapi kalau ingin kita uapkan, ya tentunya kita harus menggunakan temperatur dan tekanan yang berbeda. Ya. Temperaturnya tidak boleh naik, ya tekanannya yang kita turunkan. Yang terakhir adalah penguapan air dari bahan-bahan yang sensitif. Sensitif terhadap panas, ya. Jadi penguapan penguapan air dari bahan-bahan yang sensitif terhadap panas ini perlu dilakukan pada temperatur yang rendah, ya, sehingga harus dilakukan pada tekanan yang rendah. Selanjutnya yang menentukan adalah kerak dan bahan konstruksi. Ya. Jadi ini barangkali adanya kerak ini di bahan konstruksi di evaporator ini akan menurunkan laju transfer panas dari steam ke bahan. Ya, ini karena koefisien pindah panasnya jadi menurun. Ya. Jadi ini terjadi karena kerak ini dapat menimbulkan penurunan koefisien pindah panas dan tentunya ini harus sering dibersihkan. Ya, kerak-kerak dari evaporator ini harus sering dibersihkan. Dan juga untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap korupsi, ya tentunya kita perlu hindari. Ya, jadi kalau evaporator ini sebaiknya menggunakan misalnya stainless steel, ya, sehingga tahan terhadap korupsi. Karena korosi ini akan menurunkan koefisien pindah panas keseluruhan. Barangkali itu 6 faktor yang menentukan proses evaporasi. Kita lihat jenis-jenis evaporator. Di sini yang pertama adalah ketel terbuka. Ketel terbuka ya seperti kita panci yang biasa kita pakai untuk masak air, misalnya di dapur kita, itu ketel terbuka. Yang kedua, horizontal tube, ya, horizontal tube. Jadi pipa-pipanya horizontal, ya. Jadi pipa-pipa pemanasnya itu horizontal, kemudian feednya, umpannya itu dari samping, ya, dipanaskan, kemudian uapnya ke atas,
konsentratnya, ya, produknya ke bawah. Yang ketiga adalah vertical tube. Vertical tube ini di sini kalau tadi horizontal, maka pipa pemanasnya ini bentuknya vertikal. Ini hanya apa namanya, perbedaan desain, ya. Tentunya ini akan menentukan efisiensi proses, ya, tergantung dari karakteristik dari bahannya. Ya. Ada yang pekat, sudah relatif pekat, ya, barangkali akan lebih baik kalau menggunakan vertical tube, ya. Sementara yang encer barangkali begitu masuk kena panas dari atas itu langsung menguap. Yang ini adalah long tube vertikal, ya, jadi pipa-pipa pemanasnya itu tinggi, ya. Ini supaya kontak panasnya bisa lebih lama, ya. Ada juga yang dalam bentuk sirkulasinya dipaksa, artinya force circulation di sini adalah kita menggunakan pompa untuk sirkulasi bahan yang hendak kita uapkan, ya. Jadi disirkulasi sampai konsentrasi yang kita harapkan itu tercapai. Ada lagi yang falling film type evaporator, ya, agitated film evaporator, ya. Ini macam-macam sebenarnya tipe-tipe evaporator. Ini mana yang kita pilih? Ya, tentunya kita harus melihat bahan yang hendak kita uapkan, kemudian karakteristiknya seperti apa, rusak terhadap panas atau tidak, dan sebagainya. Kemudian ini adalah flash evaporator, ya. Ini steamnya dari samping sini, ya. Kemudian nanti uapnya ke sana, ya, bersama-sama produk di sini, ya. Kemudian ini uapnya ke atas, ya, ini menjadi suatu produk. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.